siang kawan-kawan. Rekan-rekan, kita akan memindahkan bonsai kimeng ke dalam pot. Ini potnya kurang pas, jadi secara perlahan kita pindahkan supaya nampak indah. Ini pot ini sudah saya siapkan kemarin dengan menggunakan semen dan kawat. Ini bonsainya sudah berumur kurang lebih 1,5 tahun. Ini saya masukkan ke dalam ember sewaktu bulan 8 sekitar tanggal 15 tahun 2022. Jadi media yang kita gunakan ini cukup menggunakan tanah, sekam, dan tai kambing. Jadi nampak subur. Ini kita pindahkan. Kemarin saya ikat kawat supaya dia lebih menggigit. Untuk kawan-kawan pecinta bonsai, silakan dilihat supaya bonsainya tumbuh berkembang dengan baik. Posisinya ini kemarin saya kasih batu alam atau batu laut tuh. Sebelum kita pindahkan, kita bersihkan terlebih dahulu agar nampak indah. Tuh, akarnya juga sudah bercabang. Tuh, rekan-rekan bisa lihat sendiri. Batu karangnya sudah mengikat atau sudah menyatu. Kita bersihkan terlebih dahulu. Ini cacing kawan-kawan, enak buat mancing. Kalau ada ikan gabus, strike kita yang ada juga di vlog kita strike di Kalimantan. Kamu lihat kita mancing toman kemarin pakannya ini atau jangkrik. Oke, kita abaikan dulu. Kita lari lagi ke sini. Ini kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, dia sudah mengikat sama batu karangnya tuh. Rekan bisa lihat sendiri. Memang seni itu bermacam-macam. Kita berkreasi ya, harus kreatif. Tuh, bisa lihat sendiri rekan-rekan. Kita bersihkan terlebih dahulu rumput-rumputnya. Ini sangat dingin daerah Curup ini, Curup Bengkulu. Jadi harus kita laksanakan perawatan. Kalau tidak selalu dilaksanakan perawatan, dia tumbuh tidak membonsai, artinya dia berkembang liar. Jadi harus kita laksanakan perawatan atau pemindahan media dari media ember ke pot semen. Itu harus kita laksanakan. Jadi kalau secara diam-diam atau kita sengajakan tumbuh alami, nanti tumbuhnya kurang enak. Lihat sendiri akar-akarnya sudah berliuk-liuk kayak ular. Ini sengaja saya ini taruh batu karang nih, tuh. Batu karang ini sebagai media supaya dia nanti suatu saat kimeng ini berdiri besar, dia mengikat. Artinya batu karang yang ada di bawahnya ini akan terlihat enak. Artinya akarnya juga melilit. Nanti kita bersihkan. Kalau terlalu tidak dikasih batu karang, posisi bonsai dari sini ke media atau pot yang kita gunakan ini dia terlalu ke dalam, makanya kita ganjal sama batu karang. Tuh. Ini kita bersihkan lagi. Rekan bisa lihat sendiri
sebelum kita masukkan, biar tidak goyang, kita gunakan media atau alat pembantu seperti kawat yang lembut seperti ini. Kita masukkan ke dalam lubang belakang ini. Di belakang ini tuh seperti ini, supaya nanti bongsainya berdiri tegak, tidak goyang-goyang. Tuh, kawat ini banyak di sisa-sisa atau kita cari di sampah atau bekas-bekas yang tidak berguna ya. Tapi jangan memotong kabel yang masih efektif, masih aktif, nanti malah kesentrum. Jadi kita gunakan yang barang bekas saja. Ini kita bakar kemarin udah jadi seperti ini. Nah, kita ikat seperti ini. Artinya biar dia tidak ketarik ke atas. Oke, paham sampai di sini? Kita lanjut lagi, kita berdirikan seperti ini. Tuh. Guna kawat ini biar supaya bonsai ini juga nanti terikat. Artinya dia berdiri tegak. Tuh. Nah, kita bisa seperti ini kah? Atau tuh. Ini banyak sekali kotoran-kotoran. Oke. Setelah itu kita siram dulu. Siram supaya akar-akarnya ini kelihatan. Tuh. Jadi tampak bagus ya rekan-rekan penggemar bonsai ataupun sahabat-sahabat bonsai dimanapun berada. Tuh. Tumbuh dia. Kita siram. Tuh. Jadi batu karangnya pun terlihat jelas. Terlihat jelas. Lebih apa namakan bahasanya, lebih dominan. Jadi akar ini juga mencengkeram ke batu karang seperti ini. Nih. Tapi jangan terlalu terlalu bersih, nanti akarnya ini juga akan layu, artinya tidak dia terlalu masih kaget, artinya dia jangan terlalu dibersihkan full. Ini sekadarnya saja supaya kita apa yang kita programkan kemarin untuk pengikatan ke batu karang terlihat, ada hasil. Tuh, nanti kita ada program pecah akar. Tuh. Ya tuh. Kelihatan kan batu karangnya. Oke, selanjutnya kita siapkan media semacam terpal ya. Terpal ini kita gunting sekitar segini, sekitar 20 lah, 20 sentian. Kita potong ini supaya
untuk penambahan atau supaya akarnya lebih dalam nanti untuk makan. Karena kenapa saya kasih media terpal seperti ini, batu karang sama tanahnya dia tidak terlalu dalam, jadi kita bantu sama terpal supaya nanti dia berdiri tegak menutupin ini. Nanti posisi batu karangnya di atas ini, jadi tanahnya lebih banyak karena pot yang kita gunakan cuma sekitar 10 cm. Nah itu ya, untuk rekan-rekan biar lebih paham. Jadi kita tambahkan seperti ini biarkan saja. Tuh. Ini menyesuaikan saja ya, supaya sebenarnya ini harus panjang lagi. Jadi begini saja. Ini kurang enak dipandang mata, jadi kita potong lagi seperti ini biar ini lebih ke atas. Posisinya kita pukulkan, ratakan seperti ini. Kita potong lagi di sini saja. Ini sekitar 12 cm lah, 12 cm kita potong karena terpalnya ini tidak cukup kalau ukuran sekitar 25 cm ini. Jadi kita tuh manfaatkan barang bekas, jadi kita tidak pasrah ya. Jadi kalau pecinta bonsai itu bermacam akal, bermacam upaya. Nah selanjutnya kita siapkan juga tanah yang sudah kita kasih air. Kita masukkan seperti ini tuh, supaya kenapa tanahnya becek, jadi untuk penataannya lebih gampang. Ya, kalau tanahnya kering susah untuk natanya ya rekan-rekan pecinta bonsai. Ini yang saya praktekkan ini supaya penataannya lebih enak. Kawat ini kan kawat yang tadi yang saya jelaskan yang tadi, supaya nanti untuk pengikat tidak goyang. Nah sudah kita siapkan kurang lebih satu tutup cat. Kita menggunakan barang bekas juga. Kita harus kreatif, jangan mengeluarkan biaya kalau bisa. Nah itu. Nah seperti ini ya. Oke, lanjut kita taruh seperti ini tuh. Jadi bonsainya nampak, batu karangnya pun nampak terlihat. Kenapa saya kasih tanah tadi? Kalau dia tidak kasih tanah atau media terpal ini, untuk akarnya tidak nyampe ke tanah ataupun ke tanahnya, jadi dia masih terhalang oleh batu karang ini. Nah, jadi kita tuh upaya seperti ini, nanti akar-akarnya ngerambat ke tanah sini, dia bisa untuk memakan. Nanti kalaupun kurang pas, kurang ini, kita ganti, kita tambahkan lagi sama pupuk, artinya atau baik tai kambing maupun sekam padi, nanti kita tambahkan. Nah rekan-rekan bisa lihat di sini posisinya kita harus tegakkan seperti ini tuh. Kawat ini kawat utama yang pertama di ember tadi, kalau tidak pas kita buka saja karena kurang rapi tuh, kita buka saja lah kawan-kawan ya, buka tuh. Nah kawat ini lebih lentur, kita ikatkan ke sini tuh. Sini saja tuh. Nah. Oke, selanjutnya kita siapkan media yang ini
tai kambing sama bekas bakaran sampah. Artinya bekas bakaran sampah-sampah, daun-daun. Ini medianya sangat subur sekali. Jadi kita tambahkan ke sini, ke lubang yang sisa tadi. Kita tambahkan. Meskipun batu karangnya tidak terlalu jelas ya, tapi nggak apa-apa. Ini kita tambahkan. Ini sisa bakaran ini. Ini ada tai kambing. Biar rekan-rekan percaya nih, saya liatin. Ada tai kambingnya ini. Tuh, ini tai kambingnya ini. Jadi kita masukkan di sela-sela sini supaya lebih padat. Jadi jangkauan akarnya tadi lebih ke dalam dia, artinya kemakan. Kalau nggak kita tambahkan seperti ini, nanti akarnya akan kaget, dia mencapai ke tanah itu buat dia makan atau menambah nutrisi bagi kimeng ini tidak sampai, sama kayak manusia lah. Jadi kita kasih pupuk alami. Terus kita putar ini tuh. Ini kita kasih tai kambing sama bekas bakaran sampah. Jadi ada bekas sampah itu tadi sengaja nggak saya videokan karena tangan saya kotor. Jadi kita seperti ini kan saja. Tuh. Jadi yang bonsai itu harus kreatif, harus berpikir bagaimana dia subur, tumbuh subur, bagaimana dia rapi, indah atau elok dipandang mata. Jadi kalau orangnya tidak mau kotor-kotoran ya nggak bisa akan tercipta bonsai atau tumbuhan kimeng yang bagus. Seperti ini kan tampak segar dia. Tuh batu karangnya. Nanti kita mungkin berapa bulan ke depan kita cara memecah akar. Akarnya sengaja belum saya pecah. Kenapa? Biar dia mengikat dulu ke batu karang. Ikat batu karang dulu, mungkin nanti dia setengah tahun atau berapa bulan ke depan kita pecah akar. Jadi untuk akarnya benar-benar menggigit ke batu karang. Bisa kita tanpa terpal ini kita pasang. Itu pecinta bonsai, kawan-kawan yang bagi pemula. Saya juga pemula, tapi saya berkreasi, berpikir, berimajinasi. Jadi sambil ngopi, sambil ngelihat ini, jadi timbul suasana tenang, kita bikin nyaman. Jadi rumah kita itu kita bikin nyaman. Oke, sudah seperti ini, sudah terlihat. Ini kita pelan-pelan, ini rumputnya ini memang subur, di sini sangat subur. Kawan daerah Curug Bengkulu ini sangat subur. Ini apapun lumut nempel hidup, semua apa sayur-sayuran hidup. Nah, jadi kita harus rajin, kita bersihkan, kita rawat. Nah seperti ini dulu, kita bersihkan lagi. Ini kan meresap ya. Tuh seperti ini. Tuh nampak ya. Tuh. Nah, batu karangnya ada nampak sedikit. Tuh, akarnya juga. Jadi kita perlahan-lahan. Nanti kalau dia udah besar, bongkolnya ini baru dia mencekram batu karang, baru kita angkat tanpa menggunakan media terpal ini. Seperti itu. Jadi butuh proses, tidak instan, semuanya butuh proses. Jadi tidak ada barang tuh harus instan. Memang seni itu kita harus berkarya. Tuh seperti ini kan. Jadi dia kelihatan
batu karangnya pun kelihatan persis tuh. Nanti sewaktu bongkolnya udah segede ukuran 30 cm, ininya mencekram ke batu karang, jadi kelihatan persis akarnya mengikat ke batu karang. Baru kita medianya kita lebih besar lagi tanpa menggunakan terpal. Ini kita tetap kita potong-potong. Ini tidak kita tinggikan karena posisinya harus kurang lebih 30 cm, itu dikategorikan bonsai. Jadi kalau udah tinggi itu dia udah taman bahasanya. Nah, seperti ini kan. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan ditinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Nanti kita lihatkan posisi berdirinya. Oke. Kita taruh di depan sana, posisinya tidak bisa mengangkat. Nanti saya cut sebentar, nanti posisi di sana. Oke. Oke, posisinya juga sudah diri seperti ini kan, terlihat indah. Jadi batu karangnya juga seperti ini kelihatan. Nah, biarkan dia berair dulu seperti ini supaya akar-akarnya ini tidak kaget. Biarin dulu seperti ini. Ini batu karangnya. Di bokolnya kan semakin lama dia mengikat ke batu karang seperti ini. Tuh. Oke, cukup sampai di sini. Kita jangan lupa like and subscribe. Thanks for watching.